Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Pangestu dengan NPM 192151102 dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan KD 3.1 mendeskripsikan konsep jarak, kedudukan, sudut antar garis atau bidang, dan dua irisan bidang dalam bangunan ruang dimensi 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, Pak. Alhamdulillah, Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran berlangsung, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Baik, Pak. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, jika hadir semua, semoga kita tetap senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya, apakah kalian siap untuk belajar pada pertemuan hari ini? Siap, Pak. Bagus. Sekarang kalian persiapkan alat tulisnya, kalian persiapkan buku paketnya, dan duduk dengan nyaman. Baik, Pak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ya, Mas? Masih ada yang ingat? Saya, Pak. Ya, silahkan Andi. Kemarin kita belajar mengenai unsur-unsur bangun ruang. Bagus, keep applause untuk Andi. Nah, kemarin itu kita belajar mengenai unsur-unsur bangun ruang. Nah, di dalam bangun ruang itu lebih tepatnya kita belajar mengenai kubus. Nah, kubus itu memiliki 6 bidang datar yang sama, yaitu persegi. Nah, dalam satu bidang datarnya itu terdiri dari kumpulan garis. Nah, sebuah garis juga terdiri dari kumpulan titik. Dan untuk pada pertemuan hari ini kita akan belajar dan membahas mengenai konsep jarak antara titik dengan titik, konsep jarak antara titik dengan garis, kemudian konsep jarak antara titik dan bidang, dengan indikatornya mendeskripsikan konsep jarak, kedudukan, sudut antara garis atau bidang, dan dua irisan bidang dalam bangun ruang dimensi 3. Nah, materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan ketika pembelajaran berlangsung, boleh acungkan tangan atau angkat tangan ya. Bagus. Nah, untuk manfaat dan tujuannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu melalui pembelajaran discovery learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep jarak antara titik dengan titik, kemudian titik dengan garis, kemudian jarak antara titik dan bidang, dan untuk KKM-nya adalah 75. Dan selain itu juga, Bapak akan menilai keaktifan kalian untuk setiap pertemuannya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silahkan kepada masing-masing kelompok untuk pindah ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan pada minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa kelompok? Ya, ada 6 kelompok. Silakan kalian duduk, kemudian duduk dengan nyaman, perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Nah, kemudian Bapak juga akan membagikan bahan ajar ini. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kalian juga bisa mencari dari referensi dari internet, kemudian dari buku pegangan atau buku paket, atau juga misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung angkat tangan, nanti biar Bapak bisa bantu jawabnya. Nah, untuk waktunya Bapak akan beri waktu 15 menit untuk mengerjakan bahan ajarnya. Silahkan kalian pelajari, kemudian isi kolom yang kosongnya pada bahan ajar. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis, silahkan siapa yang ingin mau maju mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silahkan Kay. Pada gambar-gambar dalam bahan ajar ini, gambar 1.17i
Garis kipe menunjukkan model sebuah jarak antara titik dengan titik. Pada gambar 1.17i2, garis TA menunjukkan suatu model jarak antara titik dengan garis. Sedangkan pada gambar 1.17i3, garis BC menunjukkan suatu model jarak antara titik dengan bidang. Ya, bagus sekali give applause untuk Kay. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kalian mengenai apa yang telah disampaikan oleh teman kita Kay. Saya Pak. Ya, silakan Hafid. Jadi, jarak D antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Jarak D antara dua titik A dan garis I adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis I. Dan jarak D antara dua titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ya, betul sekali Hafid. Tepuk tangan untuk Hafid. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan kembali mengenai bahan ajar ini? Alhamdulillah tidak Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut saja ke LKPD-nya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk setiap soalnya kalian kerjakan ya. Kemudian Bapak akan memberikan waktu 30 menit. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis. Silahkan siapa yang mau mengerjakan soal LKPD-nya di depan. Saya Pak. Ya, silahkan Rizal. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban Rizal benar atau sama? Ya, sama. Baik, Bapak akan bahas ya. Jadi diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak titik C ke bidang AFH adalah, nah jadi kita lihat di situ adalah ada titik C ke bidang AFH. Nah, secara tidak langsung ini merupakan diagonal ruang. Nah, hal ini dikarenakan rumus dari diagonal ruang adalah A akar 3. Nah, sedangkan jarak antara C ke bidang AFH itu adalah 2/3 dari diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah A akar 3. Jadi rumusnya itu adalah 2/3 A akar 3. A-nya itu adalah rusuk. Rusuknya itu 4. Jadi 2 akar 3 dikali 4 akar 3. Dan hasilnya itu adalah 8/3 akar 3. Tepuk tangan untuk Rizal. Berhubung waktunya hampir habis, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan penuh antusias. Nah, sebelum ditutup, adakah yang ingin menjelaskan kembali kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Risti. Jadi, jarak D antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Jarak D antara dua titik A dan garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Dan jarak D antara dua titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Sip, bagus sekali Risti. Tepuk tangan untuk Risti. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah paham mengenai materi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kekompakan, kemudian tetap aktif dan penuh antusias. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, Bapak akan menugaskan, silahkan kalian kerjakan tugas mandirinya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, siap Pak. Bagus. Nah, sekarang Bapak juga akan mengumumkan nih kelompok aktif dan penuh antusias. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa kelompoknya paling aktif? Ya, kelompok 1 sudah mengacungkan tangan, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3, 4, 5, dan 6 juga sudah mengacungkan tangan. Berarti kalian sudah merasa ya paling aktif ya. Memang Bapak juga merasakan keaktifan kalian. Tolong dijaga dan tetap semangat. Baik, Bapak akan umumkan untuk kelompok teraktif dan penuh antusias pada pertemuan hari ini diraih oleh kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, tetap belajar dan persiapkan untuk materi pada pertemuan selanjutnya mengenai kedudukan garis, jarak garis antara garis, dan jarak garis dengan bidang.
Nah, sebelum ditutup, silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Baik, Pak. Berdoa dimulai. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.